Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Mutibi Kisti dari kelas BK2A dengan NIM C2684201096. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang diwujudkan secara lisan atau tulis yang disusun sesuai dengan gramatika dan pola tertentu untuk mengungkapkan makna secara kontekstual menurut Wiranto tahun 2009. Bahasa secara lahiriah terikat pada dua bentuk pengungkapan, yaitu tulis dan lisan. Pada pengekspresian rasa, pikiran, emosi yang selalu terikat di dalam tatanan norma sosial dan budaya manusia yang terakumulasi dalam bentuk teks. Itu tipe-tipe teks terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tingkat pemula. Pada tingkat pemula, tipe-tipe teks ini umum berfokus pada ajaran singkat yang diambil pada materi yang sudah tidak asing lagi agar mudah difahami, relevan dalam kehidupan sehari-hari, dan dasar untuk komunikasi praktis menurut Omagio dalam Ghazali tahun 2010. Pada tingkat yang kedua, yaitu pada tingkat lanjutan berpusat pada teks-teks naratif sederhana dan percakapan singkat secara bertahap dalam dialek standar. Dan yang terakhir yaitu pada tingkat mahir mencakup pada topik yang bersifat faktual. Teks genre mikro yaitu genre cerita yang mencakup genre cerita atau naratif, faktual, dan tanggapan. Yang pertama itu fiksional. Yang pertama ada naratif, terbagi menjadi tiga, yaitu penceritaan ulang yang menceritakan kejadian atau kronologi sesuatu dengan struktur, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa, dan reorientasi. Yang kedua yaitu anekdot, bertujuan untuk menyampaikan kritik dan sindiran namun dikemas dengan unsur humor. Yang terakhir yaitu exemptum, yaitu teks yang menceritakan perilaku tokoh dalam ceritanya. Yang kedua ada non-naratif. Non-naratif juga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu pantun, yaitu salah satu jenis puisi yang terdiri dari sampiran dan isi serta mengungkapkan persamaan bunyi. Yang kedua yaitu syair, adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari berirama a, tidak ada sampiran, hanya isi saja. Dan yang terakhir yaitu puisi, yaitu karya sastra yang terdiri dari bait-bait dan tidak berstruktur karena puisi bebas. Yang kedua ada faktual, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu laporan, yaitu teks yang termasuk subgenre ialah teks yang deskripsi dan laporan observasi dengan bertujuan sosial, melaporkan kejadian atau isu, dan melaporkan secara umum tentang berbagai kelas. Yang kedua yaitu prosedural, yaitu teks yang mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang cara melakukan, membuat, dan menggunakan secara runtut, seperti prosedur, arahan, panduan, dan resep. Yang ketiga ada tanggapan. Tanggapan juga terbagi menjadi dua, yaitu transaksional, ialah teks yang memuat negosiasi hubungan, informasi, barang, dan layanan, seperti wawancara dan negosiasi. Yang kedua yaitu ekspositori, ialah teks yang menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu, seperti eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Yang kedua ada teks genre makro, yaitu teks dengan struktur yang lebih besar dan kompleks serta tersegmentasi ke dalam bagian seperti bab, subbab, seksi, dan subseksi. Teks genre makro ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada fiksional atau naratif.
terbagi menjadi dua, yaitu cerpen ialah yang pertama yaitu cerpen, termasuk di dalam jenis teks prosa karena memiliki judul, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, serta koda. Kedua ada sejarah yang berisi tentang kejadian di masa lalu yang sesuai dengan fakta, memiliki struktur yaitu judul, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang kedua ada teks akademik atau faktual berisi yaitu makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan ilmiah, laporan hasil penelitian, dan artikel ilmiah. Dan yang ketiga yaitu teks review atau ulasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.